Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bunda Arum dari Haifa Montessori Islamic School. Saya di sini sebagai Direktur Pendidikan dan saya bertanggung jawab atas semua program pelaksanaan di Haifa Montessori Islamic School. Selamat datang di Haifa Montessori Islamic School, Sekolah Tahfiz Berkarakter. Perbedaan sekolah biasa dengan sekolah bermetode Montessori, biasanya sekolah pada umumnya dengan tidak menggunakan metode Montessori, biasanya mereka menggunakan pembelajaran yang umum, yang sama untuk semua anak. Jadi biasanya juga secara klasikal diberikan secara bersamaan dengan target yang sama. Sedangkan di metode Montessori, sekolah dengan pembelajaran metode Montessori, di sini ditekankan kepada stimulus persiapan anak, awal kehidupan anak. Jadi kita fokus pada kesiapan mental di awal kehidupan anak. Dan kita akan menstimulus dari awal, dari mulai keteraturan, kesiapan mentalnya, anak-anak, kemudian apa yang dibutuhkan nanti ketika anak itu harus belajar dengan buku, pensil, dan lain sebagainya. Jadi metode Montessori mengedepankan kesiapan kematangan mental di awal kehidupan anak. Mengapa Montessori? Karena metode Montessori adalah satu-satunya metode pembelajaran yang menggunakan sistem penekanan pada di awal ini dengan penekanan konkret terlebih dulu, baru nanti menuju ke abstrak. Kalau biasanya kita temukan di sekolah, kemungkinan anak akan mendapatkan LKS, kemudian lembar kerja langsung pada gambar-gambar abstrak, maka di pembelajaran dengan metode Montessori, anak-anak akan lebih kepada melihat apa benda itu yang sebenarnya, objek pembelajaran yang sebenarnya, itu yang disebut dengan konkret. Lalu ketika mereka mengenal dan merasakan dengan seluruh panca inderanya, bisa dilihat, bisa diraba, kemudian bisa dicium, kemudian bisa dirasakan melalui perasaan, kemudian bisa didengar. Semuanya hal berupa konkret, anak-anak secara nyata melihat, kemudian nanti dihubungkan dengan perlahan-lahan lalu pindah ke abstrak, sehingga anak secara berurutan akan dihantarkan secara tepat dengan proses berpikir yang dibutuhkan anak. Jadi selama perkembangan anak akan disajikan dalam bentuk konkret terlebih dahulu, baru nanti mereka setelah melekat membangun fondasi, baru mereka akan berpindah ke abstrak. Oke, justru kurikulum 2013 menjadi pedoman bagi Haifa Montessori Islamic School. Tetapi Haifa Montessori Islamic School menggunakan metode pembelajarannya. Kalau kurikulumnya kita tetap menggunakan atau berpatokan kepada kurikulum 2013. Tetapi penerapan pembelajarannya kita menggunakan sistem pembelajaran atau metode Montessori. Nah, metode Montessori justru banyak memberikan jalan untuk mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam kurikulum 2013, khususnya PAUD. Kemudian di sana setiap area dalam metode Montessori juga mewujudkan hasil yang ingin dicapai, terutama 6 pilar belajar yang ditetapkan oleh kurikulum 2013. Ya, bicara tentang keunggulan, sudah jelas ya, Haifa Montessori Islamic School, sekolah tahfiz berkarakter, maka keunggulannya adalah tahfiz. Namun di sini kita akan lebih menyiapkan anak itu bagaimana lebih siap belajar tahfiz Quran, sehingga ketika anak memasuki tahap belajar tahfiz, anak ini sudah siap secara mental. Artinya kita akan persiapkan betul-betul anak ini
secara mental, kesiapannya, keteraturannya, kemudian ketenangannya, konsentrasi, fokus, ketelitiannya melalui kegiatan-kegiatan metode Montessori. Setelah mereka terasah dengan baik, maka prinsip berpikir logik, urutan, dan siklus kerja yang diberikan dari kegiatan metode Montessori, maka anak-anak akan terlatih lebih fokus, lebih tenang, dan itu yang diharapkan atau yang dibutuhkan dalam pembelajaran apapun, termasuk program keunggulan di Haifa Montessori yaitu Tahfiz Quran. Metode Tabarok adalah metode secara langsung yang diciptakan oleh Syekh Dr. Kamil El Aboudi langsung dari Mesir, dan khusus menciptakan metode tahfiz untuk balita, dan ini sangat cocok dengan sistem pembelajaran atau urutan-urutan yang diberikan dalam metode Montessori, sehingga saya melihat bahwa antara metode Tabarok dengan metode Montessori ini sejalan. Karena apa? Karena mereka sama-sama memberikan ketegasan, diawali dengan kesiapan mental, kemudian diberikan secara konkret bagaimana anak-anak itu dapat mampu mendengar, mengulang, kemudian akhirnya menghafal. Nah, disinilah uniknya metode Montessori. Justru metode Montessori memberikan arah tahapan yang jelas bagi anak belajar dari yang konkret menuju abstrak, dari mulai area practical life, sensorial, bahasa, kemudian matematika, dan culture atau science. Nah, di sini antara area tersebut memiliki hubungan-hubungan, di mana area practical life itu sendiri sudah memberikan fondasi matematika, sehingga metode Montessori di sini memberikan jaminan anak-anak yang belajar dengan sistem pembelajaran metode Montessori akan lebih cepat memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung. Bahkan anak-anak TK yang belajar metode Montessori lebih dini, anak-anak itu akan mempunyai kemampuan berhitung bahkan ke angka ribuan dengan alat-alat secara khusus, tetap pada prinsip Montessori, yaitu anak-anak dikenalkan melalui konkretnya terlebih dahulu, baru nanti perlahan ke abstrak, sehingga tidak ada pemaksaan atau intervensi secara besar, sehingga anak-anak memang belajar lebih menyenangkan sesuai dengan tahapan berpikir dan perkembangan anak.